Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kiblatnya umat Islam di Nusantara sebenarnya tidak menghadap kiblat. Ya. Islam yang ada di Indonesia itu kalau sholat sebenarnya tidak menghadap kiblat. Lalu menghadap kemana? Nah, mari kita bahas. Di sini saya mengambil referensi di tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 144. Qad litahqiqi qad naro taqalluba tasarrufa wajhika fi jihatis samai mutatallian ilal wahyi mutasyawwifal li amri bistiqbalil ka'bati wa kana yawaddu dzalika li annaha qiblat li'annaha qiblatu Ibrahim wa li'annahu ad'a ila Islamil Arabi. Jadi di sini itu singkatnya itu Nabi Muhammad itu berdoa. Nah, ini kiblatnya ini ketika Nabi Muhammad ini berdoa, sungguh-sungguh ingin. Ini ketika ini kiblatnya ngarahnya ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad itu sampai ndangak, kalau Jawanya itu ndangak, naro taqalluba wajika fis samai, sampai mukanya ini mengarah ke langit. Nah, ini sangat menginginkannya, Nabi Muhammad ini sangat menginginkannya dipindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ini dipindah. Ya, dipindah. Minta sama Allah. Nabi Muhammad ini ingin sekali minta kepada Allah agar kiblatnya ini dipindah. Nah, pindah kemana? Nah, ini kiblat ketika kita sholat, orang Islam yang ada di Nusantara ini, arah kiblat, arah sholat kita itu bukan di Ka'bah. Kemana? Nah, ini falanuwaliyannaka nuhawwilannaka qiblatan taradhaha tuhibbuha fawalli wajhaka istaqbil fis sholati. Nah, madepo, menghadaplah kalian fis sholati, di dalam sholat, satro nahwal masjidil harami, kepada arah, maksudnya arah, nahwa itu tafsirannya dari Imam Suyuti, nahwal masjidil harami, mengarah ke masjid haram. Nah, jadi kalau menurut Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143, orang Indonesia itu kalau sholatnya itu mengarah Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Nah, jadi kita itu sholatnya itu menghadap Masjidil Haram, karena di dalam Al-Quran ini satro Masjidil Haram, berarti mengarah Masjidil Haram. Juga ada keterangannya Gus Baha. Ini kata Gus Baha itu, kalau kita orang Indonesia itu katanya Gus Baha itu, kalau kita memang benar-benar menghadap kiblat ya sulit. Soalnya ukuran kiblat kan kecil, harus pas kan nggak bisa. Makanya di sini di dalam Al-Quran itu sholat kita mengarah Satrol Masjidil Haram, Masjid Haram. Nah, sudah, pokoknya kita sholat ngarah Masjidil Haram. Nah, itu sholat kita. Sholat orang Islam itu ngarahnya ke Masjidil Haram. Nah, kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, baru sholat kita menghadap Ka'bah. Nah, fawallu wujuhakum, dimanapun kamu berada, maka menghadapkanlah wajahmu fis sholati, di dalam sholat, syatrohu, ke arah Masjidil Haram, ya, arah Masjidil Haram. Kemudian di ayat 149 juga ada 148, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil harami. Nah kan, dan dimanapun kamu berada, kamu keluar
keluar, maksudnya ya di luar, maksudnya ya di perjalanan atau dimanapun. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka menghadaplah kamu ke wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ketika kamu bepergian juga, ketika sholat dalam keadaan perjalanan, kamu sholatnya harus menghadap Masjidil Haram juga. Nah, itu saja. Mungkin ada yang komentar, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang adat istiadat dalam agama. Nah, jadi di sini saya akan membahas adat istiadat yang terjadi di daerah atau di Pulau Jawa seperti tahlilan, terus selamatan, dan adat-adat yang lain yang mengarah ke agama. Nah, apakah itu boleh? Ada yang membid'ahkan, terus ada sekelompok lain yang membolehkan. Ada juga Kiai Marzuki itu berpendapat bahwa ini adalah sunnah Rasul. Nah, kalau menurut saya ini merupakan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad secara maknawi. Nah, dasarnya saya ambil dari dasarnya saya ambil dari Tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 158. Ya. Nah, di sini Inna Sofa wal Marwata, sesungguhnya Sofa wal Marwah. Nah, ini dua gunung. Sebenarnya kalau di Jawa itu namanya gumuk. Kalau gunung kan tinggi, ini kan bukit. Nah, tapi di Tafsir Jalalain ini Imam Suyuti, Syekh Suyuti menafsiri Jabalani, Bimak kata dua gunung. Nah, bukit, dua bukit lah. Min sya'airillah, dari tanda-tanda atau syiarnya Allah. Nah, ingin faman hajjal baita awi tamaro, maka apabila orang berhaji ke Baitullah atau umroh, fala junaha itsma, maka tidak ada dosa. Nah, apabila orang mau berhaji atau umroh, maka tidak ada dosa alaihi, atas orang tersebut yang berhaji dan umroh itu, ayat tawafa, apabila orang tersebut tawaf bihima, terhadap haji dan umroh. Ketika haji orang tawaf, sama umroh orang tawaf. Tawaf ketika haji, tawaf ketika umroh, itu tidak ada dosa. Nah, ini keterangan di sini. Nazalat latam makirota, turun ini ayat karena al muslimuna, ayat ini turun untuk orang muslim. Dzalika li anna ahlal jahiliyata, karena sesungguhnya pada zaman jahiliyah kanu yatufuna bihima wa alaihima sonamani yamsahunahuma, karena di tempat-tempat ini, di tempat tawaf dan sa'i ini terdapat berhala-berhala. Ya. Dulu itu ceritanya itu haji sebelum Nabi Muhammad itu juga ada haji. Ada haji ya juga mengelilingi Ka'bah, ada sa'i juga. Nah, ketika Islam mulai berkembang, sudah berkembang, nah, kemudian orang muslim itu enggan ketika haji itu melakukan tawaf, ketika haji melakukan sa'i. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah tersebut terhadap berhala-berhala. Jadi nggak mau melakukan yang sama seperti orang-orang jahiliyah. Nggak mau. Nah, kemudian di sini ayat turun, faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi
wafa bihima. Ay yatawafa. Ya. Fala junaha alai ay yatawafa bihima. Maka tidak ada dosa. Artinya, ya ini artinya apa? Artinya haji itu adalah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah juga. Jadi haji itu bisa dikatakan suatu tradisi orang-orang Arab. Sudah adatnya orang-orang zaman itu berhaji. Nah, kemudian sama Nabi Muhammad, sama orang Islam, awalnya tidak mau karena ada berhala. Karena berhala di situ kan syirik, mencekutukan Allah. Kemudian hal yang mengandung kesyirikan itu dibuang. Batu patung ini dibuang. Nah, karena sudah terbebas dari patung-patung. Nah, akhirnya kalau orang-orang muslim itu berhaji atau umroh, tawaf, itu nggak apa-apa, nggak ada dosa. Nah, sama kalau di Jawa itu mungkin ada selamatan, ada tahlilan. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan itu, ngumpul-ngumpulnya itu, saya juga nggak tahu ini sejarahnya gimana. Untuk selamatan itu nggak tahu. Mungkin itu adalah adat yang dulunya itu nggak bagus. Mungkin ada kesyirikan. Nah, ketika Islam masuk, menirukan kejadian ini. Sesuatu yang syirik dihilangkan, kemudian diganti dengan baca Al-Quran, baca sholawat Nabi, membaca la ilaha illallah. Jadi di situ sudah nggak ada kesyirikan. Nah, jadi dasarnya selamatan itu adalah ini. Nah, ini haji itu kan adat. Karena sebelum Islam itu sudah ada haji. Cuma ada bentuk kesyirikannya, yaitu ada berhalanya. Berhalanya dihilangkan, kesyirikannya dihilangkan, tetap dilakukan. Haji itu, tawaf itu tetap dilakukan. Sampai Ibnu Abbas loh ya, Ibnu Abbas, tawaf itu tidak wajib. Ya, tawaf itu tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i menjadikan rukun tawaf itu. Tapi Ibnu Abbas itu tidak mewajibkan tawaf. Karena alasannya kenapa? Karena sesuatu yang dilarang, dosa, dibolehkan, itu kok loncat menjadi wajib kan nggak seharusnya tingkatannya kan dari dosa menuju boleh. Lah boleh itu tidak wajib. Itu alasannya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu berpendapat seperti itu. Jadi selamatan atau sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang Nahdliyin, orang-orang Nahdlatul Ulama, nah, itu kalau Yai Marzuki mengatakan itu sunnah Rasul. Ya memang itibak Rasul. Itibaknya itu itibak seperti ini tadi. Haji itu merupakan adat, sudah ada sebelum Islam berkembang, sebelum Nabi Muhammad diturunkan. Nah, haji itu sudah dilakukan. Nah, itu kan sudah termasuk adat. Itu kan dikatakan adat. Kemudian ada kesyirikan berupa patung. Patungnya dihilangkan, kesyirikannya dihilangkan, menjadi boleh. Nah, sama di Indonesia selamatan mungkin dulu ini sesuatu ada kesyirikannya dibuang, kemudian diganti kalimat Al-Quran, membaca sholawat, membaca kalimat thayyibah, menjadi baik. Nah, dasarnya dalilnya ini. Itu saja. Monggo kalau mau komentar, berbeda pendapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.